Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Kalian tidak menembaki musuh, tapi let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah video dari akun Kristen, yang bernama akun Minang Kristen, di situ diposting sebuah video, yang mana dalam video tersebut menampilkan seolah-olah banyak sekali orang-orang Islam Minang itu murtad masuk Kristen. Dan juga di dalam captionnya, katanya ada ribuan orang Islam murtad dibaptis masuk Kristen. Nah teman-teman, inilah cuplikan videonya. Pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Kalian tidak menembaki musuh, tapi let's go! Itulah video yang ditampilkan di akun Minang Kristen, dan kita akan menyimak sebuah video tanggapan dari orang Minang asli, menanggapi video yang katanya ada ribuan pemuda-pemudi Minang menyerahkan diri dibaptis. Inilah tanggapan dari orang Minang asli. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan Ya, izin speak ya, Minang Kristen ya. Kalau Anda mengaku orang Minang, tunjukkan kepada saya nenek moyang orang Minang yang beragama Kristen. Nggak ada. Tunjukkan kampungnya di mana. Sekarang coba Anda tunjukkan kampung kecil Anda di mana. Apa di Batu Sangka, di Solo, apa nama daerahnya, atau di Bukit Tinggi, Pariaman ya. Tunjukkan di mana nama kampung Anda kalau memang Anda orang Minang ya. Jadi jangan ngaku-ngaku orang Minang ya. Orang Minang sangat jarang sekali murtad ya, karena agama sangat kuat. Ada basandi syarat basandi kita bula ya. Nah, artinya kalau ada yang murtad ngaku-ngaku orang Minang, itu adalah bukan orang Minang, tapi orang pendatang yang datang ke Minang puluhan tahun lah hidup di Minang dan bisa bahasa Minang. Contoh, orang Mentawai itu Sumatera Barat, tapi dia tidak Minang ya. Nah, itu Kristen agamanya, Pulau Mentawai ya. Nah, Pulau Siberut ya, Simelu, Sibelu atau Siberut itu ya. Pokoknya Pulau Mentawai yang Sumatera Barat ya. Itu Kristen pasti, nenek moyangnya Kristen, tapi dia bukan orang Minang ya, tapi masuk daerah teritorial Sumatera Barat dan bukan Minangkabau. Kedua, di Sumatera Barat ini, di Kota Padang ini sangat banyak orang Nias ya, orang Nias. Nah, tanda-tandanya kayak Minang Kristen ini, mukanya peta-peta. Coba lihat piti-piti dia ya, piti-piti dia yang cewek-cewek itu, lihat ya, ada nggak muka Minang? Peta semua kayak orang Nias, pemakan babi semua ya. Sudah menjadi rahasia umum, jika para pendeta dan misionaris selalu melakukan aksi tipu-tipu dan kebohongan dalam rangka untuk memurtadkan umat Islam. Itu karena para misionaris itu sedang melaksanakan ajaran di dalam agamanya, yaitu wajib berdusta di dalam segala hal. Ayatnya ada di Roma 3 ayat 7. Paulus berdusta demi nama Allah. Roma 3:7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi dia ngaku-ngaku orang Minang, padahal dia orang Nias yang lama hidup di Kota Padang ya, dulu ya, tapi sekarang nggak tahu di mana. Yang ketiga, tunjukkan di mana gerejamu di Kota Padang ya, biar kita silaturahmi ya. Kau membawa nama Minang masalahnya, kau telah menjelek-jelekkan Minangkabau ya, karena orang Minangkabau tidak pernah nenek moyangnya dari dulu beragama Kristen ya. Ingat itu ya. Tunjukkan gerejamu di Padang, di mana, di pondok, di mana, kasih tahu biar kita silaturahmi, kita diskusi ya. Oke. Nah, karena Anda telah mencoret nama Minang ya, nama Minang udah Anda coret, ngaku-ngaku Minang. Yang Anda tampilkan di video Anda, di video Anda itu orang-orang Nias yang mukanya peta-peta, kotak-kotak, nggak satu pun kayak orang Minang, tapi orang Nias semua itu ya. Memang Anda bisa bahasa Padang, bahasa Minang, ya wajarlah. Aku juga bisa bahasa Batak, karena aku lama di Batak. Ya, jadi jangan kau ngaku-ngaku orang Minang ya, bajingan ya.
Nah, ketemu sama aku kau, ya. Ku cari kau, tunjukkan alamatmu di Minang, di Padang. Gerejamu apa? Ayo, berani nggak? Ya, jangan framing kau ya. Sudah menjadi rahasia umum, bukan Kristen kalau tidak nipu. Bukan orang Minang tetapi ngaku orang Minang, aslinya orang di luar suku Minang pemakan babi. Kristen wajib berdusta dalam segala hal. Paulus mengabarkan Yesus dengan kepalsuan. Filipi 1 nomor 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita. Ajaran Paulus bukan dari Tuhan. Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Paulus penipu dan penuh kelicikan. Korintus 12 nomor 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi gitu ya teman-teman, tidak ada orang Minang yang nenek moyangnya dari nenek moyangnya orang Kristen, Islam semuanya, ya. Ya, jadi itu dari saya ya. Sekali lagi tunjukkan di mana gerejamu, di mana kau ibadah, aku ke sana. Ya, kalau kau memang orang Minang, biar kita tahu di mana kampungmu, asal usulmu, kampung kecilmu di mana, apa sukumu, margamu. Kalau di Batak marga, kalau di Minang suku, apa sukumu, kasih tahu. Biar ku tanya di kampungmu, apakah memang ini satu kampung ini orang Kristen? Memang dia ini orang sini, gitu ya. Oke, cukup segitu aja dulu ya. Aku tanggapin kau ya. Aku tantang kau, tunjukkan gerejamu di Minang, di mana, di Padang Panjang, di Bukit Tinggi atau di Padang, kita ketemu. Oke? Oke, gitu. Tahukah teman-teman, watak penipu yang berakar dari Paulus dalam menyebarkan kekristenan terus tertanam dan dilanjutkan oleh setiap pribadi Kristen. Contohnya dalam video akun Minang Kristen tersebut. Bagaimana penipuan dilakukan untuk menyebarkan agama Kristen dengan mendiskreditkan agama dan suku lain, adalah wajar dalam kalangan Kristen. Apa yang terjadi saat penipuan tersebut terkuak? Apakah Kristiani akan menyesal kemudian berhenti menipu? Tidak. Mereka akan melakukan penipuan lagi dengan metode baru yang pada dasarnya tetaplah kebohongan. Setiap kebohongan Kristen terkuak, maka Kristen akan belajar dari pengalaman bahwa penipuannya harus lebih terorganisir dan lebih licik lagi, agar penipuannya lebih sulit untuk dibongkar. Contoh lain, pernahkah Anda menemukan orang yang mengaku murtadin dapat membaca Al-Quran dengan fasih? Dijamin tidak, karena 99,9% makhluk yang mengaku murtadin atau ex-muslim tersebut adalah penipu yang dididik gereja dengan buruk. Tahukah, selain penipuan untuk menyebarkan kekristenan, penipuan juga dilakukan untuk mempertahankan domba tetap di kandang. Kristen pastinya begitu bangga mendengar kesaksian-kesaksian bohong dari aktor KKR dan merasa bahwa Kristen begitu dikasihi Tuhan. Mereka pun ikut-ikutan berimajinasi Yesus telah menjamah orang Kristen, Roh Kudus menaungi orang Kristen, dan imajinasi omong kosong lainnya.